Seni çağırıyor. Halime pun berkata, "Aku telah memanggilmu berhari-hari, akhirnya kamu di sini." Wanita dukun itu pun berkata, "Kamu tidak hanya memanggilku, tapi kamu juga telah memanggil iblis dan kegelapan." Evlat, Halime pun berkata, "Bisakah kamu menyembuhkan putraku? Apakah kamu punya obat untuk penyakit ini?" Dukun pun menjawab, "Setiap penyakit pasti ada obatnya." ona vardır. Emsal teşkil edecek. Safia dan para pasa pun bertemu. Syekh al-Islam berkata, "Aku tidak pernah membaca atau mendengar kejadian seperti ini." Lala Mehmet Pasa, "Jika penguasa Ottoman telah meninggal, siapa yang akan mengambil tahta?" Mehmet pun menjawab, "Kalau itu adalah sebuah misteri. Bandit Jalali juga sedang dalam penyergapan, namun tidak ada gunanya untuk menangis." Tidak lama Dervis pun sampai di sana. Mehmet Pasa pun bertanya pada Dervis, "Aku harap kamu datang dengan berita bagus, Dervis Pasa. Bagaimana keadaan raja dan pangeran?" Dervis pun menjawab, "Tidak ada kabar baru, tapi dokter masih terus melakukan yang terbaik. Dengan rahmat Tuhan, maka raja akan selamat." Seorang pasa mengatakan kalau sebaiknya mereka memanggil Koyocit Murad Pasa dan mengatakan padanya untuk membawa pasukannya. Namun pasa menjawab bahwa mereka tidak memiliki cukup waktu. Pada hari pembayaran, gejolak akan terjadi lagi. Maka apa yang akan kita lakukan? Tidak mungkin kita menaruh harapan lagi pada wanita itu. Hatunlardan mı medet umacak? Safia lalu menjawab, "Pasa, jika raja meninggal, maka kita tidak berdaya. Hanya ada satu jalan untuk bisa memastikan keamanan dan kelangsungan negara, yaitu menemukan pewaris tahta. Kandidat kita yaitu Mehmet Giray dari dinasti Cengiz." Ali Cengiz'den Para pasa pun hanya diam saja. Kita beralih sebentar ke tempat lain. Mehmet Giray dan Fariye sedang bermesraan di taman. Fariye berkata, "Separuh diriku berada dalam kesedihan yang mendalam, dan separuh laginya dalam keadaan bahagia. Akhirnya waktu kita untuk bersama akan tiba." Mehmet pun menjawab, "Aku berharap kebersamaan kita tidak menjadi bencana." Sultan Ahmed sangat kuat, Pangeran Mustafa juga masih kecil. Fariye menjawab, "Tahta akan naik di atas peti mati. Sebelum salah satu mati, maka yang lain tidak akan bisa naik tahta." öyle değil mi? Tidak lama, Sahin datang menyapa mereka berdua. Sultanım, Sahin berkata, "Para pasa sedang mengadakan pertemuan dan takdir dari negara akan ditentukan. Mari kita lihat siapa yang akan mereka pilih." Fariye pun menjawab, "Akan sangat jelas siapa yang akan mereka pilih. Mehmet Giray akan naik tahta." Mehmet Giray çıkacak. Sahin pun hanya tersenyum mendengarnya, lalu pergi dari sana. Menekse membawa wanita dukun itu untuk segera keluar dari istana. Namun tiba-tiba Hachi berpapasan dengannya. Hachi bertanya, "Kemana kamu akan pergi, Menekse? Bukankah aku mengatakan padamu untuk bersama di Lurubah Sultan?" Menekse nampak menutupi wanita dukun itu. Sampai Hachi memperhatikannya dan bertanya, siapa wanita itu? Dan saat Hachi melihat wanita dukun itu, ia pun menjadi terkejut. Hachi langsung berkata, "Sialan, mengapa wanita ini berada di sini? geldin sen. Büyü mü yaptınız yoksa? Apakah kamu melakukan ilmu hitam?" Penjaga bawa wanita ini. Dukun itu pun dibawa oleh penjaga, namun Menekse berkata bahwa dukun itu tidak salah. Dia hanya datang untuk berdoa. Namun Hachi menjawab, "Berdoa? Kamu tidak bisa membodohiku. Aku akan menarik semua gigimu, sehingga kamu akan terlihat seperti nenek tua." Kerim senin şu yaşlı koca karıya ben. Ne işi var bu kadının burada sarayda? Nasya yang sedang di teras raja mendengar suara Handan dari luar. Ia pun ingin tahu dan pergi ke sana. Rupanya Hachi membawa dukun itu ke hadapan Handan Sultan untuk ditanyai. Handan kemudian menanyai Menekse apa yang dukun telah lakukan di istana. Yaptığınızı anlat. Yoksa seni de
atau aku akan menendangmu keluar dari istana. Menekse pun menjawab, dukun ini hanya membawa obat. Kami mengoleskannya kepada pangeran dan juga Halime Sultan. Handan pun bertanya, obat apa itu? Menekse pun menjawab, obat untuk penyakit cacar. Mendengar hal itu, Nasya pun izin kepada Handan untuk berbicara kepada dukun itu. Sultanım. Nasya bertanya pada dukun, apakah obat itu benar-benar bekerja? Dukun pun menerawang Nasya dengan tangannya. Ia pun berkata, kamu seperti mimpi malam itu, mimpi yang dimiliki semua orang pada saat yang sama. Nasya yang tidak mengerti kata-kata dukun, ia pun bertanya, beritahukan aku obatnya, apakah itu bekerja? Apakah obat itu bisa menyembuhkannya? Dukun pun menjawab, hanya Tuhanlah yang tahu. Dukun berkata pada Handan Sultan, jika kamu mau, aku bisa menyiapkannya pada raja. Namun Handan yang tidak percaya pada dukun, ia pun menolaknya. Dokter terbaik ada di sini dan mereka bisa menyembuhkannya. Lalu Handan memarahi Menekse dan berkata padanya, bagaimana kalian tahu kalau dukun ini ternyata ingin meracuni putraku? Aku tidak ingin nenek tua ini ada di sini. Bawa dia keluar. Dukun pun berbisik kepada Nasya agar menemuinya sebelum ia akan dibawa oleh penjaga keluar. Kembali kepada para pasah, Dervis marah dan berkata pada Safiye Sultan, dengan kapasitas apa kamu bisa memberikan pendapat? Kamu bukan lagi seorang valide. Safiye pun berkata, ketahui tempatmu Dervis Pasah, aku adalah valide Sultan. Mehmet Pasah pun berkata, kami juga akan menanyakan kepada Handan Sultan. Devam edelim Müftü Efendi. Kita akan melanjutkan siapa lagi kandidatnya. Bagaimana dari kamu Syekh Al-Islam? Syekh pun menjawab, nominasi dariku adalah Sokulu Ibrahim Pasah karena dia memiliki darah dari dinasti. Namun Pasah yang lain mengatakan kalau Mehmet Giray juga pantas menjadi kandidat. Lalu Mehmet Pasah bertanya pada Dervis mengenai pendapatnya dan siapa yang pantas sebagai kandidat pengganti raja. Edep derim paşam. Dervis pun menjawab dengan marah, jaga sikap kalian Pasah, apakah pantas membahas akan hal ini selama raja masih hidup? Ben bu meclisten affımı. Aku meminta kalian untuk pergi, lakukan saja apa yang kalian mau. Dervis pun pergi meninggalkan mereka semua. Para Pasah pun terdiam. Safiye lalu berkata, Pasah, ini bukanlah waktunya memiliki sikap sentimental. Kesinambungan sangat penting dalam suatu negara. Kalian harus tetap melanjutkan negosiasi. Ketika waktunya tiba, maka kita akan membuat keputusan final. Nihai kararı alırız.